this morning? I'm fine to thank you. Okay, before we start our activities, now we want to pray. Put your hands together. Close your eyes. Bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing in this morning. Now we want to do our activities. Please bless and guide us. Thank you, Lord, in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Okay? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, anak-anak semuanya, silakan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Yunus di Perut Ikan. Oke, semuanya bangkit berdiri. Yunus di perut ikan, plong plong plong. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Plong plong plong. Juga juga plong plong juga juga. Yunus di perut ikan, plong plong plong. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Plong plong plong. Juga juga plong plong juga juga. Plong plong juga juga plong plong juga juga. Plong 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 juga juga plong plong juga juga. Nah, anak-anak yang baik dan cantik dan ganteng, sekarang duduk yang rapi. Waktunya kita dengar-dengaran tentang firman Tuhan, cerita Alkitab tentang Yunus di perut ikan. Ini dia cerita tentang Yunus di perut ikan. Check it out. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus, orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi, tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan.
dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, anak-anak sudah dengar kan tentang Yunus di perut ikan? Nah, kenapa sih Yunus itu masuk ke dalam perut ikan? Ternyata karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia lari ke Tarsis, padahal Tuhan suruh dia pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, waktu dia pergi ke Tarsis, kapalnya Yunus terombang-ambing. Ombaknya sangat kencang. Akhirnya dia terjatuh ke dasar laut yang sangat dalam. Lalu Yunus dimakan ikan yang besar sekali. Nah, apa yang terjadi setelah itu anak-anak? Tuhan tetap sayang Yunus. Tuhan selamatkan Yunus. Akhirnya ikan yang besar itu terdampar ke tepi laut dan Yunus dimuntahkan. Dan dia masih hidup. Wah, Tuhan itu sangat baik ya. Sungguh baik. Nah, kamu anak-anak semua gak boleh seperti Yunus. Tidak boleh tidak taat. Harus tetap taat. Harus tetap dengar-dengaran sama papa mama, dengar-dengaran sama guru, dengar-dengaran sama abang atau kakaknya, supaya kamu tetap sayang Tuhan. Nah, karena anak-anak selalu ingat apa yang Tuhan ajarkan. Apalagi anak-anak selalu rajin ke gereja untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Oke, itu saja. Sekarang kita mau bernyanyi lagi tentang Yunus di perut ikan. Semuanya bangkit berdiri. Yunus di perut ikan, plong plong plong. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Plong plong plong, juga juga, plong plong juga juga. Yunus di perut ikan, plong plong plong. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Plong plong plong, juga juga, plong plong juga juga, plong plong juga juga, plong plong juga juga, plong 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 juga juga, plong plong juga juga. Oke, terima kasih Teacher Lira untuk firman Tuhannya. Teacher berharap anak-anak tetap menjadi anak yang taat dimanapun anak-anak berada. Oke, sebelum kita masuk ke sains, kita mau melakukan kegiatan brain gym. Teacher ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri.
Oke, sekarang branchingnya adalah dengar kata teacher. Teacher nyanyi dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sekarang teacher ajak anak-anak untuk bernyanyi. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3, mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, anak-anak basic memang paling hebat dan paling jago. Sekarang kita mau bermain ikut kata teacher. Siap bermain bersama? Siap, teacher. Oke. Teacher Dinda berkata, pegang kaki. Teacher Dinda berkata, pegang rambut. Teacher Dinda berkata, mata, telinga, rambut, mulut, hidung, kaki. Hebat semua anak-anak basic, udah pintar. Walaupun teacher Dindanya salah, tapi punya telinga untuk mendengar. Terima kasih ya sudah mengikuti permainan hari ini. Sekarang kita mau lanjut lagi kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan science. Oke? Oke, terima kasih karena anak-anak sudah melihat dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yunus di perut ikan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang science. Oke? Bahan-bahan yang kita gunakan sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Apa saja bahannya? Yang pertama adalah minuman bersoda. Oke. Yang kedua, di sini teacher punya bahannya balon. Kemudian ada baking soda. Oke, sekarang kita buat percobaan yang pertama ya, yaitu minuman bersoda. Kita bisa lihat apa yang terjadi ya ketika tutupnya diganti dengan balon. Tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita akan memasukkan baking soda ke dalam balon. Kita masukkan dulu ya. Nah, baking sodanya yang sudah dimasukkan ke dalam balon, kita tutup. Apa yang akan terjadi pada balon? Wah, balonnya makin lama makin mengembang. Yeay. Oke, tepuk tangan untuk sains kita. Nah, sekarang kita buat lagi ya percobaan kita. Masih dengan menggunakan minuman bersoda dan baking soda. Kita akan tuangkan baking soda ke dalam minuman bersoda. Nah, kita bisa membuat seperti letusan gunung berapi. Inilah sains kita hari ini. Oke anak-anak,
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan MOS kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sama-sama berdoa agar corona bisa cepat-cepat